Nah, sekarang kita coba bandingkan antara Surabaya Barat versus Surabaya Timur. Nah, karena saat kita mau carikan orang rumah, biasanya pertanyaan yang seringkali ditanyakan adalah, enak mana kira-kira Surabaya Barat atau Surabaya Timur? Kebetulan saya pernah tinggal di 5 daerah di Surabaya. Di pusat kota pernah waktu kecil, tempat kerja juga di Surabaya Barat, tinggal dan investasi di Surabaya Barat, kantor juga ada di Surabaya Timur, tinggal juga di Surabaya Timur, investasi juga ada. Surabaya Selatan rumah pertama saya, Surabaya Utara juga pernah karena pacaran 9 tahun, rumah istri saya sekarang itu dulu di Surabaya Utara. Nah, jadi kurang lebih saya paham. Tapi kita akan coba bedah, bandingkan Surabaya Barat versus Surabaya Timur. Data yang saya kumpulkan bisa saja salah, tolong dikoreksi di komen. Yang pertama, kita bandingkan dari jumlah kampus universitas. Timur lebih banyak dibandingkan Surabaya Barat. Data yang saya kumpulkan, Surabaya Timur lebih banyak kampus seperti ITS, UNER, Ubaya, ITATS, Stikom, itu semuanya di Surabaya Timur. Surabaya Barat karena daerahnya baru, praktis daerah kampus masih sedikit. Yang saya tahu mungkin saya lupa yang Wijaya Kusuma, lalu UC, Universitas Ciputra. Nah, itu hanya itu yang saya tahu. Ya, Timur lebih banyak. SD, SMP, SMA saya belum cari datanya, tapi saya rasa juga Timur lebih banyak. Yang kedua, dari jumlah mall, Barat menang ya daripada Timur. Surabaya Barat lebih punya banyak mall, PTC, Supermall, Landmark, Ciputra World, ya Golden City Mall, lebih banyak ada di Surabaya Barat. Sedangkan Surabaya Timur punya Galaxy Mall 1, 2, 3, East Coast 1, East Coast 2, dan Grand City. Surabaya Barat lebih banyak jumlah mallnya. Jumlah gedung perkantoran, Surabaya Barat juga lebih banyak. Dia ada di atasnya Pakuan Mall, ada Pakuan Tower, ada Nine Boulevard, di atasnya Landmark, ada Fossa Office, ada Spasio milik Intiland, Spasio Office, Spasio Tower, ada Mayapada. Sedangkan di Surabaya Timur setahu saya hanya ada satu. Ya, kalau ada yang tahu lebih, tambahkan di komen. Sampurna Sampurna Gedung ya, Sampurna Office ya, itu Sampurna Center mungkin namanya di daerah Mer. Untuk tempat nongkrong, nah tempat nongkrong ini atau tempat healing untuk anak-anak muda atau orang tua lebih lebih berimbang menurut saya. Di timur, Surabaya Timur punya daerah-daerah yang jadi favorit untuk tempat nongkrong atau tempat makan di sepanjang daerah namanya Kertoharjo, Kertajaya, Dharma Husada, sepanjang Jalan Mer dan Pakuan City. Itu tempatnya Surabaya Timur biasanya. Daerahnya resto-resto, kafe-kafe. Surabaya Barat juga punya tempat anak muda kumpul di Jiwok, Citraland, di Loop, punya daerah Indra Family, sepanjang jalan Darmo Permai, daerahnya Madam Chang Esputer, daerahnya Kupang, Kupang Baru, ya, daerah-daerah sana, HR Muhammad, Mejen Sungkono, banyak sekali. Jadi mungkin hampir berimbang. Jumlah hotel kita bandingkan. Kalau jumlah hotel, dari data yang saya dapat, hotel bintang 3 ke atas, Surabaya Timur lebih banyak. Surabaya Timur ada 24 hotel, lebih banyak daripada Surabaya Barat. Surabaya Barat nggak sampai 15 untuk bintang 3 ke atas. Nah, ini sangat berkaitan dengan untuk menarik pengunjung ya. Kalau banyak hotel, biasanya banyak tamu, banyak pendatang, sehingga daerah komersialnya juga lebih hidup ya. Kemudian untuk jumlah lampu merah. Nah, jumlah lampu merah Surabaya Barat lebih sedikit daripada Surabaya Timur. Timur lebih banyak lampu merahnya. Surabaya Barat kalau kita dari tol keluar di satelit, misalkan daerah satelit, itu bisa sampai ke 3 perumahan besar seperti Graha Family, Pakon Indah, Citraland tanpa ada lampu merah sama sekali. Sedangkan di Surabaya Timur banyak sekali lampu merah karena banyak perempatan-perempatan. Infrastruktur, underpass hanya ada di Surabaya Barat, Surabaya Timur belum ada, dan jalan tol juga hanya ada di Surabaya Barat, Surabaya Timur satu-satunya pintu tolnya hanya ada di Sidoarjo, yaitu Tambak Sumur atau Surabaya Selatan ya, hanya ada di Tambak Sumur. Sedangkan Surabaya Barat punya 3 pintu tol ke depannya, yang sekarang sudah ada di Gunung Sari, Satelit, dan nantinya akan ada di jalur lingkar dalam Barat ya, Middle West Ring Road ya. Nah, di situ, nah namanya Middle West Road lah di situ, jalur lingkar dalam barat. Uh, Pintunya ada di belakangnya perumahan Royal Resident dan wisata Bukit Mas, tapi belum dibuka. Untuk akses tol, Barat menang. Bagaimana untuk pengembangan infrastruktur ke depannya? Surabaya Barat punya JLLB, jalur lingkar luar barat, dan Radial Road yang menghubungkan Citraland dan Pakuwon. Sedangkan JLLB akan membelah Surabaya Barat, menghubungkan utara sampai selatan Surabaya Barat.
Surabaya Timur juga tidak kalah, dia punya JLLT, Jalur Lingkar Luar Timur, yang akan membelah Surabaya Timur, menghubungkan utara Surabaya Timur sampai selatan. Surabaya Timur akan berkembang seiring berkembangnya Suramadu, seputar atau sekitar Suramadu. Sedangkan Surabaya Barat akan berkembang seiring dengan berkembangnya kota baru di Gresik, di Rojo. Untuk pengembangan, biasanya pemilik-pemilik pabrik lebih menyukai di daerah Surabaya Barat karena lebih dekat dengan daerah industrial, Legundi, Kedamaian, Rio Rejo. Sedangkan Surabaya Timur praktis karena dia berbatasan dengan laut, tidak ada lagi yang bisa dikembangkan karena dia sudah di ujung ya. Jadi secara keterbatasan lahan, Surabaya Timur jauh lebih terbatas. Ya, sisa lahannya mungkin hanya tinggal di perumahan besar yaitu Pakuwon City dan sekitarnya ada beberapa, tapi yang paling gede di Pakuwon City. Jadi setelah keterbatasan lahan, timur lebih terbatas. Tapi barat, dia bisa berkembang karena dia punya kota penyangga. Berhempetan dengan kota penyangga itu Gresik. Dari sisi komunitas, nah biasanya orang timur lebih didominasi oleh orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang sudah matang, baik secara umur maupun secara finansial, yang disebut OKL, orang kaya lama. Banyak juga orang yang menuju kaya, lagi berjuang, banyak juga di timur. Sedangkan di Surabaya Barat lebih didominasi rata-rata OKB, atau bisa ada juga orang-orang kaya lama di timur yang pindah atau moving ke Surabaya Barat. Jadi OKB dan OKL yang dulunya tinggal di Surabaya Timur dan banyak pasangan-pasangan muda. Nah, kalau untuk jumlah rumah sakit, Surabaya Timur dari data saya lebih banyak, lebih menang. Lebih banyak rumah sakitnya. Rumah sakit yang baru dibangun, rumah sakit Ubaya, rumah sakit yang sudah lama, rumah sakit Mitra Keluarga, rumah sakit Siloam, rumah sakit Royal, rumah sakit UNER, rumah sakit Premier. Ya, ada cukup banyak rumah sakit di daerah Surabaya Timur. Ya, banyaknya rumah sakit bisa jadi menandakan karena lebih banyak jumlah penduduknya. Surabaya Barat, rumah sakitnya yang sudah lama, rumah sakit Mitra Keluarga, ada juga rumah sakit yang baru yaitu Rumah Sakit National Hospital dan juga Rumah Sakit Mayapada. Yang akan dibangun, yang lagi proses Rumah Sakit Ciputra di daerah Rumah Citraland. Nah, jadi secara jumlah rumah sakit lebih banyak di daerah Surabaya Timur. Yang belum saya hitung datanya adalah jumlah supermarket ya. Kalau saya lihat hampir berimbang sih harusnya. Di Surabaya Barat punya Hoki, Surabaya Timur juga punya supermarket buah Hoki. Punya Superindo, di sini juga ada Superindo. Jadi saya pikir hampir berimbang, tapi mungkin ada yang bisa nambahkan di komen juga. Kemudian dari sisi living cost lebih, pengalaman saya selama tinggal jauh lebih murah di Surabaya Timur. Karena kembali lagi, karena universitas lebih banyak, kemudian sekolah juga menurut saya lebih banyak, walaupun saya belum hitung, sekolah negeri juga banyak. Living cost juga lebih murah. Untuk makan-makan lebih mudah didapatkan, makanan yang lebih murah-murah, lebih gampang didapatkan, lebih terjangkau maksudnya, dibandingkan di Surabaya Barat. Kemudian untuk luas lahan pengembangan, di Surabaya Barat lebih luas daerahnya daripada Surabaya Timur. Surabaya Barat sendiri dari data yang saya dapatkan punya luas seluas 60 km persegi, sedangkan Surabaya Timur itu seluas 55 km persegi. Nah, itu teman-teman. Jadi menurut teman-teman, mana lebih bagus? Surabaya Barat atau Surabaya Timur? Bantu di komen kelebihan-kelebihannya.